Melanjutkan dari part yang pertama, di sini kita langsung saja ke videonya. Di saat sedang memurnikan, tiba-tiba jiwa si dewa pun keluar karena tak mau dimurnikan. Lalu si dewa pun langsung menyerang Lin Feng. Tak butuh waktu lama, Lin Feng pun mengaktifkan sebuah arai dan berhasil menyerap sisa jiwa si dewa. Karena arai yang telah diaktifkan terlalu kuat, membuat semua jiwa-jiwa dewa kuno pun keluar dan marah. Melihat situasi yang buruk, Dewi Nazi pun membawa Lin Feng untuk pergi. Setelah berhasil kabur, terlihat dua pola dewa di dada Lin Feng. Pola ini disebut dengan pola pembeku darah dan ini disebut dengan pola penguasa, yang dapat membantu kultivasi lebih cepat 100 kali dari orang biasa. Lalu kalung Lin Feng pun bercahaya, yang menandakan saatnya untuk pulang. Dalam nyata terlihat tabib yang sedang membawa obat pada Lin Feng. Namun si tabib terjatuh dan untungnya adik Lin Feng berhasil menyelamatkan obat tadi. Lalu kakek Lin Feng pun marah. Si tabib yang takut langsung pergi sambil mengejeknya. Di sisi Lin Feng, di sini dia masih belum bangun. Si kakek terus khawatir akan keselamatan Lin Feng. Pada malam harinya, Lin Feng pun terbangun dan masih bingung. Di sini dia beranggapan bahwa dia hanya bermimpi. Namun adik Lin Feng pun juga ikut terbangun dan memanggil si kakek. Kakek Lin Feng yang khawatir langsung memeluk Lin Feng. Di tengah pembicaraan, kakek Lin Feng tiba-tiba kesakitan akibat serangan di part yang pertama. Lalu si kakek pun pergi dan menyuruh adik Lin Feng menjaga Lin Feng. Di saat sedang mengingat kejadian di makam dewa kuno, tiba-tiba kalung Lin Feng bercahaya, yang menandakan bahwa semua itu benar, dan dia pun langsung bermeditasi. Di sini Lin Feng sudah berhasil mendapatkan dua jenis roh bela diri, yaitu jiwa pedang dan roh Phoenix. Sedikit penjelasan, di benua dewa kuno, ranah kultivasi dibagi menjadi 10 bagian. Dan Lin Feng berada di ranah yang pertama, yaitu Blood Clothing. Keesokan harinya terlihat luka-luka Lin Feng sembuh karena mengaktifkan Bloodline Phoenix. Lalu adik Lin Feng pun datang dan mengantarkan makanan pada Lin Feng. Di saat sedang makan, adik Lin Feng tiba-tiba terjatuh. Jadi adik Lin Feng ini mendapatkan sebuah tubuh yang sangat beracun dan tidak dapat disembuhkan. Di sini Lin Feng pun mencoba menarik racun yang ada di tubuh adiknya. Karena tak ada cara, Lin Feng pun memindahkan racun itu ke tubuhnya. Dan adik Lin Feng pun terbangun. Lin Feng pun segera pergi ke aula obat untuk mencari rumput surgawi. Namun orang-orang yang melihatnya langsung mengatainya. Lin Feng yang bodoh amat terus saja berjalan. Di sini pemilik aula menyindir Lin Feng karena jiwa rohnya telah dicuri. Dan orang yang telah dicuri jiwa rohnya sepenuhnya akan menjadi tak berguna. Lalu tak butuh lama muncul seorang pria bernama Lin Yuhong, yang juga salah satu cucu tetua di klan Lin. Lin Yuhong di sini terus memprovokasi dan merendahkan Lin Feng. Melihat itu, pemilik aula pun menyuruh Lin Feng bertarung melawan Lin Yuhong dengan rumput surgawi sebagai taruhan. Dan mereka pun bertarung. Di sini Lin Yuhong selalu menyerang Lin Feng, namun dapat ditahan oleh Lin Feng. Karena merasa dipermalukan, Lin Yuhong pun mengeluarkan satu teknik yang membuat Lin Feng terluka. Di sini Lin Feng pun terpojok dan hanya bisa bertahan. Di saat hendak mengeluarkan serangan terakhir, tiba-tiba Lin Feng mengambil kesempatan untuk menyerang, dan dia pun berhasil. Lalu Lin Feng pun mengambil rumput surgawi dan pergi. Dan terungkap bahwa Lin Feng berhasil mengalahkan Lin Yuhong berkat bantuan racun yang ada di tubuhnya.
Sampai di rumah, Lin Feng pun langsung memberikan obat rumput surgawi pada adiknya. Dan tak butuh waktu lama si adik pun terbangun. Di saat sedang ngobrol, tiba-tiba datang seorang pria dan pasukannya menangkap Lin Feng. Dan dia adalah ayah Lin Yuwong yang dikalahkan Lin Feng. 哥， 香儿，先去爷爷那儿。 Lin Feng pun dihadapkan pada semua tetua, dan tetua ini bernama Lin Yueping yang menjadi salah satu tetua agung. Pria yang di samping Lin Feng bernama Lin Jian, yaitu paman Lin Feng. Di sini Lin Feng pun didesak oleh semua tetua dan tak ada satupun yang membelanya, bahkan si paman. Lalu tetua agung meminta agar Valkyrie Order milik Lin Feng diberikan kepadanya. Sedikit penjelasan, Valkyrie Order adalah sejenis token yang digunakan untuk memurnikan atau meningkatkan kultivasi seseorang pada sebuah kolam surgawi. Mendengar itu, Lin Feng pun membantah dan menantang tetua agung. Ketika hendak menyerang Lin Feng, tiba-tiba datang kakek Lin Feng yang langsung menahan serangan itu. Jadi di sini kakek Lin Feng berkedudukan sebagai patriark di keluarga Lin. 你们以为我不知道，就是为了那武神令，想要武神令啊！ Karena cucunya ditindas, kakek pun langsung mengeluarkan jiwa roh bela dirinya tingkat pertama, yang membuat para tetua pun tak berdaya untuk melawannya. 山河！天哪！ Sebelum pergi, kakek Lin Feng pun memberikan peringatan pada semua tetua dan mereka pun pulang. Besok harinya Lin Feng kembali ke makam dewa kuno. Di sini dia meminta pada Dewi Nuzi supaya cara untuk memurnikan makam kuno dengan cepat. Namun Dewi Nuzi bilang kalau kultivasi Lin Feng masih terlalu rendah. Jadi Dewi Nuzi menyarankan agar Lin Feng berlatih teknik Nine Page Nirvana dan dia pun pergi. Pada saat kebingungan, tiba-tiba jiwa roh pembeku darah Lin Feng pun muncul dan Lin Feng pun dibawa ke alam lain.